Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIM 2014401117, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, kontrol kadar asam dan basa pada tubuh, dan membentuk urin. Ada dua buah ginjal di dalam tubuh kita, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Masing-masing berada di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang iga. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan memiliki ukuran sebesar gempalan tangan kita masing-masing. Di dalam ginjal setidaknya ada 1 juta neutron yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengubah limbah hasil penyaringan tersebut menjadi urin. Ureter berfungsi mengantar urin ke kandung kemih, mencegah kembalinya urin ke ureter, mempercepat pergerakan urin. Ureter ini berbentuk tabung atau selang yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kedua sisi kandung kemih. Pada orang dewasa, ureter memiliki panjang sekitar 25-30 cm. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung urin, memberikan rasa atau sinyal ingin buang air kecil, membantu pengeluaran urin. Kandung kemih memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Bentuknya yang elastis ini membuat kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terdapat urin. Setidaknya kandung kemih bisa menampung sekitar 400-600 mm urin. Uretra berfungsi sebagai alat pengeluaran urin keluar. Seperti uretra atau saluran kemih juga berbentuk tabung, namun hanya ada satu. Pada wanita, uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 15-25 cm dengan tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Pena ginjal berfungsi membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kemudian ke jantung. Pena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Aorta abdominal berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Arteri ginjal berfungsi untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. Proses pembentukan urin. Tahap pertama, penyaringan atau filtrasi darah yang dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Kemudian zat sisa hasil penyaringan ini disebut urin primer yang berisi air, gula, garam, dan urea. Zat ini nanti akan masuk disimpan sementara di kapsul Bowman. Tahap kedua, setelah urin primer disimpan sementara di kapsul Bowman, kemudian menuju saluran pengumpul, dan dalam perjalanan menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin masuk ke reabsorpsi. Zat-zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, garam tertentu akan diserap lagi oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Penyerapan kembali dari urin primer akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder memiliki ciri berupa kandungan kadar urea yang tinggi. Tahap ketiga, pengeluaran zat augmentasi ini menghasilkan urin sekunder yang dihasilkan tubulus proksimal dan lengkung Henle akan mengalir menuju
tubulus distal. Urin sekunder akan mengalir melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Selanjutnya berbentuk urin yang sesungguhnya. Tahap keempat, ketika kandung kemih memenuhi kapasitas, sinyal yang dikirimkan ke otak memberitahu seseorang untuk segera buang air kecil. Ketika kandung kemih kosong, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian bawah kandung kemih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.